Oke, hari ini kita akan mensimulasikan STM32 Cube IDE pada aplikasi Proteus. Pertama, kita siapkan rangkaiannya. Ini saya menggunakan rangkaian. Saya menyesuaikan modul yang ada di kampus PENS. Lebih tepatnya ada di lab D303 atau Lab Factory Automation. Oke, langsung saja. Setelah kita membuat rangkaian seperti ini, pertama ini saya akan menghubungkan antara PB1 dengan R1 atau relay 1 ini. Dimana nanti ketika saya tekan button ini, maka relay ini akan menyala beserta dengan lampunya. Oke, langsung saja kita buka. Nah, setelah kita membuka aplikasi ini ya, STM32 Cube IDE, kita akan membuat project baru. Kita akan membuat project STM32 ini. STM32 project. Oke, setelah terbuka, kita sesuaikan tipenya dengan tipe yang kita gunakan pada Proteus tadi ya, yaitu tipenya adalah STM32 F401 VET. VET. Nah, kita pakai yang atas ini ya. Nah, kita pakai yang STM32 F401 VET6. Oke, selanjutnya kita klik next. Judulnya tutorial 1. Oke. Setelah itu kita klik finish. Oke. Setelah semua loadingnya sudah selesai, pertama yang kita lakukan adalah kita men-setting dulu RCC-nya menjadi kristal keramik. Setelah itu kita setting clock configuration. Input frekuensinya kita masukin 8. Ini kita menggunakan HSE. Ini PLCLK. Setelah itu yang ini kita ubah menjadi 8. Lalu enter. Nah, oke. Setelah semuanya sudah aman, kita kembali ke pin out configuration. Nah, di sini kita akan men-setting pin yang kita gunakan. Nah, kita lihat pada sisi ini ya. Kita lihat PB1 berada pada pin PB1 dan juga ini R1 berada di PE1. Nah, PB1 ini sebagai inputan button ini ya, dimana saya menyetingnya itu settingan buttonnya pull down sebagai settingan pull down push button. Oke. Nah, sedangkan untuk PE1 ini kita gunakan menjadi sebagai output. Oke, langsung saja.
PB1 kita cari sini ya. PB1 kita jadiin sebagai input. Push button kita jadiin sebagai input. Lalu kita cari PE1. Nah, mungkin teman-teman nyarinya agak kesusahan, kita langsung klik ini saja ya. Kita cari PE1. Nah, nanti akan berkedip seperti ini. Nah, ini sebagai apa? Sebagai output. Oke. Nah, setelah itu, teman-teman, selain bisa menyeting ini, mungkin teman-teman bisa melabelinya. Di label. Diberikan label. Seperti contoh, PB1 ini saya beri label PB1, dan PE1 ini saya beri label R1. Oke. Untuk pelabelan, teman-teman bisa ke settingan GPIO sini, ya, seperti PB1 ini. Kita menggunakan label apa? PB1. Oke, bisa juga teman-teman kita langsung klik kanan ya, klik kanan. Jadi ini diklik kanan, lalu enter reset label. Ini sebagai apa? R1. Bentar. Oke, sudah berubah semua. Nih, ini juga berubah, ini juga sudah berubah. Nah, kita tadi kan sudah menyeting ya, PB1 ini menjadi pull down. Jadi settingan rangkaian yang saya gunakan ini adalah tipe pull down button. Oke, setelah semua settingannya dianggap cukup, sebagai PB sudah ada, R1 sudah ada, lalu generate code. Untuk generate code ini bisa kita lakukan dengan mengeklik ini, icon ini, atau Ctrl S. Ya, saat ini saya klik ini ya. Lalu yes, kita tunggu setelah itu loadingnya. Oke, setelah sudah selesai, lalu kita siapkan terlebih dahulu untuk codingan yang akan kita gunakan. Oke, di sini saya kasih tips ya. Jadi, ketika kalian mau mengoding di STM32 Cube IDE ini, atau untuk mengoding STM, nah, usahakan teman-teman itu mengodingnya di dalam antara ini. Di antara begin dan end. Jadi, teman-teman mengodingnya itu ada di dalam sini. Nah, boleh juga di dalam sini. Di antara begin dan end ini. Lah, apa yang terjadi ketika teman-teman mengisikan codingannya di luar atau yang di luar yang saya sebutkan tadi atau di sini ya. Nah, di sini itu yang terjadi adalah ketika kalian men-setting ulang, ketika kalian mau nambah ini. Misal ini hanya R1, teman-teman mau nambahin. Misalkan ini R2, R3, R4. Nah, teman-teman kan generate lagi. Nah, setelah di-generate codingan teman-teman yang ada di sini itu akan hilang. Sedangkan ketika teman-teman menaruh codingannya di sini, itu codingannya akan tetap ada. Oke, langsung saja kita contohkan. Oke, kita langsung misalkan if gini ya, langsung GPIO, sorry, all underscore GPIO. Nah, mungkin teman-teman lupa, bisa langsung klik Ctrl plus spasi. Di sini teman-teman bisa melihat apa yang akan kalian gunakan. Misal, saya mau membaca PB1, kan kita menggunakan read pin. Enter saja. Nah, teman-teman, kita tadi kan sudah melabelinya ya. Melabelinya adalah PB1. Lalu, kita Ctrl space lagi. Nih, di sisi kiri atau yang pertama, parameter pertama, itu sebagai portnya. Lalu, sisi kedua ini adalah sebagai pinnya. Ketik saja PB1, Ctrl space, PB1 underscore pin. Nah, ini ketika teman-teman menggunakan label ya, teman-teman. Oke, kita gunakan parameter pertama. Jadi, analogikannya adalah ketika push button ini bernilai 1 atau ditekan ya, teman-teman ya. Jadi, push button itu ketika ditekan, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah relay. Jadi, kita klik lagi hold underscore GPIO bagian right. Kita cari yang right pin. Nah, apa yang kita write, apa yang akan kita keluarkan ini? Ini adalah relay 1 yang sudah kita buat tadi, portnya ya.
Yang pertama adalah port, jangan lupa urutannya adalah port terlebih dahulu, lalu R1 control space, nah lalu setelah itu yang pin, R1 underscore pin. Nah, pin state ini apa? Pin state ini adalah kondisi yang akan kalian lakukan. Jadi ketika push button itu ditekan, apa yang akan terjadi? Nah, sekarang kita akan menyeting bahwa relay ini ketika ditekan akan menyala. Jadi relay ini ya, saya ulangi, relay ini yang terjadi ketika push button itu kita tekan, maka akan menyalakan relay. Ketika push button ini kita lepas atau tidak ditekan, itu akan menyebabkan relaynya menjadi mati. Nah, ini jangan lupa titik koma. Oke, kita copy saja di sini else. Jadi kondisinya ketika tidak terjadi apa-apa itu maka akan menampilkan relaynya itu mati atau nol. Oke. Nah, oke ini sudah aman. Kita kasih contoh ya teman-teman tadi ya. Misalkan di sini ada codingan. Misalkan ada codingan seperti ini. Kondisinya berarti di luar ini akan nyala. Apa yang akan terjadi? Ini kita save dulu ya teman-teman. Save. Nah, misal nih, aku mau nyeting bahwa PN0 ini akan menjadi output. Nah, output, ya kita nggak usah setting apa-apa. Kita udah ngerubah ini ya. Kita udah ngerubah, kita langsung generate. Yes. Oke, teman-teman bisa lihat ya, codingan yang saya ketik tadi di sini akan hilang. Tidak tersimpan, tidak terjaga dengan aman. Oke, jadi teman-teman usahakan hal kecil ini diperhatikan. Setelah ini sudah kita coding, kita langsung menuju ke menu project ya. Menu project, lalu properties. Nah, kasih lalu ke settings. Jadi tadi kita setelah properties ya, visual settings, lalu ke nih, MCU MPU outputs. Nah, lalu kita centang yang ini ya, convert into Intel hex file. Jadi kita menggunakan file OHEX-nya. OHEX, oke. Apply and close. Nah, jadi teman-teman, itu ketika sudah menyeting yang tadi, ketika sudah sekali setting, itu cukup compile saja, teman-teman. Nah, ketika teman-teman mau merubah codingannya ini, maka cukup compile saja, lalu kita bisa gunakan di Proteus. Gitu. Ini kita tunggu dulu sampai compile-nya selesai, menandakan bahwa build finished null error, null warning. Jadi artinya nggak ada error dan juga nggak ada peringatan. Oke, langsung saja kita buka untuk file Proteusnya. Nah, setelah itu kita buka ke sini. Kita double klik pada STM32-nya, lalu masuk ke program file, kita cari. Kebetulan saya menyimpannya, sorry, tadi ada di sini. Ya, nah, sini ya teman-teman, ada di tutorial 1 hex. Kita pilih yang file.hex ya, hex file, lalu open. Oke. Nah, setelah kita compile tadi, kita bisa langsung running di sini. Oke, kita lihat aman, tidak ada error. Lalu kita coba PB1 kita tekan. Nah, ketika kita tekan, maka relaynya akan menyala. Ketika kita tidak tekan, maka relay akan mati. Oke. Nah, mungkin teman-teman mau mencoba membuktikan bahwa ketika di sini kita langsung compile apa yang terjadi. Jadi, ini kita rubah ya. Kalau nggak ditekan, itu nyala. Kalau ditekan, itu mati. Oke, langsung kita compile. Kita langsung masuk ke Proteusnya. Kita play. Nah, kondisinya langsung, relaynya langsung menyala. Lalu ketika kita push button kita tekan, maka akan mati. Oke, mungkin itu saja untuk saat ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.